ini kan Presiden beberapa waktu yang lalu, tepatnya November kemarin tuh kan dalam pertemuan bersama Bank Indonesia minta kita untuk waspada gitu ya, waspada terhadap kondisi global ke depan. Kita ada krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi sekarang gitu. Nah, pelambatan pertumbuhan ekonomi terjadi terutama sejak kemarin ya, COVID. Kita sempat nggak cuma Indonesia tapi global itu menghadapi titik terendah pertumbuhan ekonomi kan tahun 2020 kemarin gitu. Nah, kemudian mencoba untuk pulih, tapi ada muncul konflik Rusia Ukraina yang nambah lagi bebannya kita gitu. Nah, Presiden aku ingat kasih tiga hal yang perlu diwaspadai: ekspor, investasi, dan pasokan konsumsi rumah tangga. Nah, untuk ekspor sendiri nih gitu, kita punya masalah di lonjakan harga komoditas yang masih fluktuasi, naik turunnya belum bisa dikendalikan gitu. Investasi, kita punya komitmen investasi tahun depan lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2022. Pasokan konsumsi rumah tangga juga seperti itu. Kita diharapkan punya pasokan atau cadangan yang cukup untuk memenuhi terutama kebutuhan pangan sama kebutuhan energi kita. Nah, kalau melihat dari tiga persoalan tadi itu, menurut Mas Botak, strateginya pemerintah tuh harusnya menyelesaikan yang mana dulu? Prioritasnya kemana dulu? Oke, makasih. Ini pertanyaan yang juga cukup kompleks tapi pasti relevan ke depannya. Jadi saya perlu melihat pertama Indonesia itu gambaran ekonomi Indonesia sendiri. Ekonomi Indonesia itu pada dasarnya punya daya lenting ya, daya tahan yang cukup baik karena strukturnya. Dikatakan strukturnya karena 50% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih didorong dari konsumsi privat. Nah, konsumsi privat ini masih bertumbuh sekitar 4-5% per tahun. Jadi istilahnya adalah kalau misalnya setengah dari pertumbuhan ekonomi kita saja ditopang oleh konsumsi privat yang masih bertumbuh 4-5%, maka sebenarnya ekonomi Indonesia itu pertumbuhan 2-2,5% itu udah di tangan lah. Nggak usah diganggu-ganggu, udah dapat segitu kan. Dapat segitu. Tapi tentu ini kan nggak mungkin berlangsung terus-menerus. Pada banyak negara negara berkembang, konsumsi privat itu akan terus meningkat sampai dengan mencapai suatu titik di mana urbanisasi mencapai 70%. Begitu tercapai, maka pertumbuhan tadi akan turun, akan jeblok. Contoh yang pernah terjadi seperti ini adalah Meksiko, kemudian juga Brazil, dan lain-lainnya. Jadi suatu saat kita juga akan mencapai ini gitu. Nah, tapi memang kita perlu manfaatkan yang saat ini ada. Kapan urbanisasi Indonesia mencapai 70%, kita mungkin bisa perhitungkan, tapi saat ini posisi Indonesia adalah tingkat urbanisasi Indonesia sekitar 53-54%. Kita masih ada ruang ya. Nah, tetapi kembali lagi, ini kan intinya urbanisasi bukan cuma dari desa ke kota, tetapi desa yang kemudian menjadi kota kecil. Nah, itu urbanisasi juga. Nah, kita sering salah ngitung, ini nanti urbanisasi itu jelek, kenapa nanti orang dari desa datang. Enggak, bukan cuma itu. Ada yang memang secara nature dari desa kecil menjadi kota, dari desa besar menjadi kota juga gitu. Nah, itu juga urbanisasi dan itu yang lebih sulit dihitung. Tapi desa yang menjadi kota kecil ini justru sebenarnya adalah sumber-sumber buat industrialisasi yang sebenarnya penting bagi kita. Jadi ekses kelebihan dari penduduk kita yang masih sangat banyak di sektor pertanian, ini perlu ada penyalurannya. Mana lagi kalau bukan industrialisasi dan juga jasa. Oke, kalau misalnya jasa, tentu pilihannya adalah kota. Tetapi kalau misalnya industrialisasi, tentu kalau ditaruhnya di kota ya terlalu mahal jadinya. Jadi kita perlu perlu strategi khusus mengenai kota-kota kecil yang memang masih perantara ya dari desa menjadi kota, yang memang bersiap untuk bisa masuk ke dalam industrialisasi. Tapi untuk itu kan nggak gampang juga. Ada infrastruktur yang kebetulan sudah dibangun, kemudian tenaga listrik, pelabuhan, logistik yang lainnya. Tentu, jadi dengan cara seperti ini maka kita bisa menampung ekses dari tenaga kerja selama ini di pedesaan yang bekerja di agrikultur masuk ke industri ataupun nanti akan juga jasa. Nah, ini yang penting dan ini yang perlu terus dikembangkan. Nah, jadi kita dengan di tangan sudah 2-2,5%, ya bukan berarti kita leye-leye, karena kembali lagi semakin besar suatu masyarakat,
pendapatan suatu masyarakat, justru biasanya konsumsi barang impornya naik. Nah ini dia. Ini yang perlu kita pertimbangkan lagi mengenai strategi kita mengenai ekspor. Nah ekspor Indonesia saat ini punya masalah karena bagian terbesarnya itu adalah raw material, bahan mentah. Nah bahan mentah ini selalu diombang-ambingkan gejolak pasar dunia. Kalau lagi bagus, harganya bagus, naik. Kalau lagi jelek, ya jelek juga, turun juga. Nah, jadi kalau orang bertanya, bisa nggak kita jaga? Nggak bisa. Kenapa? Itu mekanisme global. Yang masuk itu bukan cuma Indonesia. Ada negara-negara di Afrika, ada negara di Amerika Latin, ada negara di Asia yang lain, yang sama-sama memproduksi yang sama. Jadi kita kan nggak bisa kendalikan mereka. Jadi memang perlu bagi kita untuk bergerak dari sekedar bahan mentah menjadi satu yang ada nilai tambahnya. Ada added value-nya. Nah ini yang kembali lagi saya katakan harus sinergi juga dengan tadi bagaimana menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang sebelumnya ada di pertanian untuk bisa masuk ke dalam industri. Indonesia nggak membutuhkan sampai sekian puluh % dari masyarakatnya di pertanian. Karena apa? Semakin banyaknya pertanian, maka tiap petaninya itu lebih sulit untuk makmur. Kenapa? Harus pembaginya banyak. Nah, tapi kalau misalnya jumlah petani kita lebih sedikit, maka hasil dari pertanian tersebut akan dibagi dengan jumlah yang lebih kecil, lebih mungkin untuk makmur. Nah, ini makanya perlu menjadi kunci. Tapi kan balik lagi untuk makmur aja, mereka kan perlu naik kelas kan, pindah dari pertanian perlu naik kelas juga untuk masuk ke dalam tempat yang lain. Jadi makanya kenapa industrialisasi menjadi penting. Nah, kalau tadi sebutkan ekspor, kita punya unggulan. Unggulan kita selama ini memang raw material, tapi ada perubahan baru nih. Kita mulai masuk pengolahan. Jadi apa yang dulu kita perjuangkan, di pemerintah perjuangkan dengan smelter, kemudian kewajiban untuk pelebur di dalam negeri sudah mulai. Dan saya cukup yakin bahwa ini jadi langkah yang baik. Tinggal dipelihara momentumnya. Kalau kita sekarang mulai dengan stainless steel, mungkin kedepannya bisa dengan bahan yang lebih satu langkah lagi lebih banyak. Ini akan menyerap tenaga kerja dan ini kan juga menciptakan daya saing bagi bagi ekspor kita. Mungkin nantinya akan ada baterai misalnya atau bahan pelengkap baterai dan kita bisa masuk ke sana dan Indonesia pasar yang besar, kita bisa memproduksi bukan cuma untuk level Indonesia, tapi kita perlu mengubah paradigma kita. Kita berproduksi untuk seluruh ASEAN sekalian atau seluruh Asia. Oh agak susah ya, ada India, ada China ya. Oke, paling nggak ASEAN aja dah, pasar bersama. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ini yang sudah kita capai misalnya dengan sepeda motor. Nah banyak orang Indonesia tuh sepeda motor kayaknya sepele gitu. Tapi Indonesia adalah produsen sepeda motor terbesar di Asia Tenggara. Jadi produksinya bukan cuma di Indonesia, tapi juga yang lain-lain di negara-negara lain. Jadi kita mulai harus masuk pada economy scale. Jadi kalau bikin tuh jangan nanggung. Ketimbang bikin 100.000, kenapa nggak 500.000? Kenapa nggak sejuta? Jadi kan per unitnya jadi murah kan? Ketika jadi murah, maka orang lebih mau untuk beli. Kita mungkin belum bisa memproduksi mobil, kita perkuat dulu sepeda motor. Kan ada demand-nya juga. Kalau nanti suatu saat negara-negara seperti Vietnam atau Myanmar atau yang lain-lainnya juga mulai makmur, mungkin mereka meninggalkan sepeda motor. Nah, kita baru masuk ke mobilnya misalnya. Tapi kembali lagi, ini kan perlu langkah yang Jadi, saya lihat di sini Indonesia punya posisi yang cukup baik dan ini yang perlu dipertahankan. Tapi kembali lagi, strategi ekspor ini tentu kita harus fokus apa keunggulan kita dan itu kita push. Jadi, kalau misalnya tadi kebutuhan rumah tangga, ya tentu yang terkait dengan impor, apa yang harus kita impor, ini tidak terelakkan. Pasti akan meningkat seiring dengan peningkatan daya beli. Itu sebabnya kenapa ekspor kita harus maksimalkan. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan karena bukan berarti kita mengerem ya, tapi kita justru bukan mengerem konsumsi kita. Oh ini barang impor, jadi kita nggak usah konsumsi. Nggak apa-apa. Yang penting ekspor kita genjot. Jadi kita tukar tuh. Memperbanyak di ekspornya. Memperbanyak. Karena kembali lagi seperti begini misalnya. Ini satu hal yang juga belajar dari sejarah. Pada tahun 97-98 ketika terjadi krisis moneter itu orang Indonesia yang bersekolah di luar negeri turun drastis. Kenapa? Karena tadi nilai tukarnya kan melemah, dolar harganya meningkat. Jadi orang yang terjadi adalah beberapa tahun kemudian kita punya kekurangan orang-orang yang skillful yang sebenarnya harusnya dipasok bersekolah di luar negeri, harusnya kemudian selesai mereka pulang ke kemudian mengerjakan itu. Dan setiap kali terjadi lonjakan nilai tukar, ini muncul lagi walaupun dalam skala yang lebih kecil. Nah, tapi kita perlu melihat bahwa kita mengimpor ilmu lewat orang itu adalah keharusan. Dan kalau kita hitung misalnya taruhlah untuk bersekolah di luar negeri
perlu $1.000 per bulan misalnya ya, $1.000 per bulan. Ya kalau misalnya kita akan menyekolahkan atau ingin bahwa orang-orang terbaik kita itu bisa bersekolah dalam jumlah besar, taruhlah kata misalnya 100.000 atau berapa puluh ribu atau berapa hampir dengan 100.000, berarti kan memang kita perlu devisa yang besar supaya nanti mereka juga jadi manusia-manusia yang unggulan dan punya network yang kuat ketika kembali ke Indonesia, ataupun kalaupun mereka bekerja di Indonesia, mereka networknya juga akan nyambung dengan Indonesia. Ini kita memposisikan kita menjadi di dalam peta dunia, dan ini menjadi penting. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan tadi, justru kita harus mempertimbangkan bahwa memang kita punya kebutuhan manusia-manusia unggulan Indonesia yang bersekolah di luar negeri, yang punya terekspos dengan dunia internasional untuk bisa memperkaya strategi ekonomi kita di dalam negeri. Itu bukan tanpa alasan. Misalnya pada waktu gerakan modernisasi di China misalnya, pada mulai tahun 1980-an, mereka mengirim puluhan ribu, ratusan ribu orang ke luar negeri untuk bisa memperoleh ilmu yang memang hanya bisa diperoleh di luar China. Nah, ketika ini muncul, mereka bisa industrialisasi hanya semata-mata karena itu. Dan itu kemudian dibalik lagi. Kembali lagi, ya. Itu untuk juga kemudian menularkan kepada teman-teman betul, yang lain. Betul. Itu yang terjadi dengan Vietnam, itu juga yang terjadi di India. Kita nggak bisa, atau mungkin yang lebih awal lagi, Jepang. Modernisasi dimulai dengan tadi. Korea juga mengalami seperti itu. Jadi, kembali lagi, kalau kita melihat bahwa kita perlu meningkatkan nilai tambah dari produksi kita, kemudian kita perlu dapat skalanya, jangan puas cuma memproduksi untuk Indonesia, ya kita harus bisa berproduksi untuk seluruh Asia Tenggara misalnya, atau level dunia misalnya, atau kompetisi di level dunia. Kita perlu orang-orang terbaik, dan untuk itu perlu ada ongkosnya. Ongkosnya, kalaupun ongkosnya ternyata dalam mata uang asing, ya udah berarti kita harus ekspor kita yang kita genjot supaya mata uang asing ini bisa ada, dan kita bisa menyekolahkan orang-orang terbaik kita sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika mereka kembali, mereka bisa memberi nilai tambah lebih pada strategi ekonomi dan ekspor kita. Oke, wah ini menarik nih. Jadi kita nggak cuma sekedar butuh infrastrukturnya, tapi juga manusianya. Betul. Yang perlu kita tingkatkan skillsnya, dan itu memang masih kurang sekali ya kalau misalnya kita lihat. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal kebijakannya pemerintah gitu. Ke depan tren ekonomi ini masih ya bisa dibilang belum bisa dikatakan stabil gitu ya. Kita masih menghadapi beberapa kasus, apalagi sekarang di China lonjakan COVID-nya tinggi lagi gitu. Dan ini pasti akan berpengaruh ke ekonomi global gitu. Strategi ekonomi kita sendiri, kalau menurut Mas Botak, sudah tepat belum sih untuk mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global ke depan? Dalam pandangan saya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa setengah dari ekonomi Indonesia adalah private consumption. Ketika kita teliti lagi ya, dari struktur ekonomi kita, bagian terbesar dari ekonomi kita itu ternyata local made. Jadi dibuat di dalam negeri. Itu ada di dalam negeri, dibayar oleh orang di dalam negeri dalam rupiah, dan kemudian itu ada terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sektor jasanya, itu lebih dalam negeri banget gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu ada pada keadaan di mana gejolak apapun yang ada di dunia itu relatif teredam di dalam Indonesia. Karena kembali lagi ekonomi kita sangat sentris dalam negeri. Nah, tapi kembali lagi, ini kan nggak semuanya seperti itu. Kita juga punya sektor-sektor yang memang punya kaitan erat dengan luar negeri. Basis ekspor kita tadi kan nggak cuma terkait dengan olahan, nggak cuma terkait dengan olahan logam misalnya, atau sumber energi yang diolah, tapi ada juga misalnya tekstil misalnya, atau alas kaki atau yang lain. Itu terekspos ke masyarakat, ke global. Nah, ini yang perlu kita waspadai, tapi memang ini akan dialami oleh semuanya. Yang penting di sini adalah, kalaupun sepanjang 2023 ini dan mungkin sampai dengan 2024 terjadi goncangan karena permintaan dari negara-negara maju, terutama Amerika dan Eropa, yang pasti akan turun karena memang sedang terlanda resesi, dan kemudian negara-negara berkembang seperti Bangladesh misalnya atau Vietnam yang juga ada di kolam yang sama dengan kita, akan berusaha untuk memaksimalkan ekspor mereka, kalau perlu banding-bandingan harga. Ya, ini yang kita harus waspadai. Ini yang perlu kita mitigasi. Karena kembali lagi, kita perlu pendekatan baru, fleksibilitas di tenaga kerja. Maksudnya apa?
ketika suatu kelompok masyarakat masuk ke dalam suatu industri, ketika industrinya itu berubah, ya misalnya, misalnya dari industri yang terkait dengan tekstil atau dengan alas kaki, bisa nggak ke industri elektronik atau sebaliknya. Nah, ini kita perlu fleksibilitas seperti itu. Nah, berarti kembali di sini yang kita perlukan adalah pendidikan luar sekolah yang kontinu, terus menerus. Ya, evokasi tentang pemahaman baru, cara kerja yang baru, cara bekerja baru dan lain-lainnya. Ini yang bisa membuat suatu struktur ekonomi nggak menjadi rigid. Karena kalau udah rigid, ya kaku, ketika ada goncangan seperti ini patah mereka. Udah nggak bisa kerja tempat lain kan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya misalnya pendidikan luar sekolah yang fleksibel dan kemudian berorientasi pada orientasi secara pasar, apa yang diperlukan pasar, disediakan, maka kita akan punya tenaga kerja yang juga fleksibel. Oh ya, saya sekarang lay off, saya mungkin sekarang kena PHK, tapi mungkin saya bisa dapat pesangon atau mungkin pemerintah bisa bantu saya untuk kehidupan. Tapi saya bukan cuma butuh makan, kan saya perlu pemahaman baru, cara kerja baru, sektor mana yang menarik, sektor mana yang berpotensi besar ke depannya, dan saya ingin masuk ke sana, harus difasilitasi kan. Nah, ini yang saya pikir juga penting strateginya bagi Indonesia. Saya mungkin akan nggak mencontohkan seperti Bali. Bali ketika dihantam oleh COVID itu luar biasa, luar biasa jatuh, dan banyak sekali teman-teman yang di Bali itu cerita mereka sampai ada yang pergi pulang ke desa, kemudian mulai lagi. Tapi kembali lagi ketika mereka memproduksi, nggak ada penyerapnya gitu kan. Karena memang tadi sisinya memproduksi, memang sifatnya agriculture seperti itu. Ya produksi aja, pasarnya gimana? Nanti aja deh gimana nanti kan. Nah, tapi kembali kan di sini kan kita juga melihat bahwa Bali itu memang di satu sisi ketika ekonomi baik, ketika pengeluaran tersier pariwisata itu bagus, dia boom. Tapi kita nggak punya cukup fleksibilitas untuk shifting. Nah, inilah yang mungkin perlu menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana sentra-sentra produksi di Indonesia bisa lebih fleksibel dalam hal tenaga kerja, skill yang peningkatan kemampuan, karena sekalipun memang goncangan terhadap goncangan global ini suatu saat pasti akan berlalu ya. Tapi kembali lagi dengan adanya fleksibilitas ini kita lebih memungkinkan untuk bisa masuk ke segmen-segmen baru dari ekonomi yang justru lebih resilience, lebih tahan, lebih pejal ya. Kemudian di sisi lain punya nilai tambah lebih besar. Nah, ini yang saya pikir strategi yang perlu ditempuh. Selama ini boleh saya katakan secara pribadi saya mengatakan bahwa strategi pemerintah sudah tepat untuk keadaan. Buktinya apa? Ya 2020 ketika pandemi kehantam sampai dengan sekarang Indonesia termasuk yang sukses penanganannya di mana mengimbangi antara menyelamatkan nyawa manusia dan menyelamatkan ekonomi bisa dilakukan secara seimbang, dan ini boleh katakan sebuah prestasi yang sangat baik. Tapi kan kembali lagi kan kita nggak cuma masuk di dalam sisi pandemi kan, ada dinamika lain yang kita harus hadapi. Nah, ini yang perlu kita persiapkan, dan di sini saya lihat bahwa fleksibilitas ada kuncinya dari situ. Nah, kalau misalnya dulu kan kita fleksibel, dulu kan pendapat gitu, di lockdown atau dibuka, kita kan fleksibel. Ada yang di lockdown sampai periode tertentu, ada di pengetatan, kemudian ada derajat-derajatnya orang menyesuaikan diri, tapi ada juga di relaksasi. Nah, jadi fleksibilitaslah yang sudah menyelamatkan Indonesia dari pandemi, dan dalam pandangan saya, fleksibilitaslah yang akan mendorong Indonesia untuk bisa adaptif terhadap ekonomi global ke depannya. Ya. Dan fleksibilitas harus datang dari manusia ya. Iya, benar. Makanya tadi perlu ada yang kayak peningkatan skills, terus kemudian juga ada mungkin dari kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang kita tadi Mas Botak sempat ngomongin soal resesi. Nah, ini kan ketakutan semua negara gitu, karena sudah ada beberapa negara yang memang jatuh ke jurang resesi gitu dengan keadaan yang sekarang. Bahkan kita pun juga seperti itu dari tahun 2021, kalian gencar terus nih bahwa kita akan menghadapi resesi, kita akan ini. Kapan Indonesia akan resesi? Itu langsung jadi pertanyaan gitu. Nah, apakah kita akan mungkin mengalami itu, atau mungkin sampai di batas antara ya kita, kalau kita nggak hati-hati kita akan jatuh tuh ke jurang. Nah, di seluruh negara-negara ekonomi besar, ada satu negara yang dibilang lucky country, yaitu yang paling beruntung. Karena selama 30 tahun lebih nggak pernah mengalami resesi. Itu Australia. Australia seperti lucky country, itu 30 tahun, satu generasi lebih loh, itu nggak pernah ngalamin resesi. Jadi,
dianggap lucky country, tapi kemudian Australia ngalamin resesi juga pada waktu pandemi COVID, mereka jatuh ke dalam resesi. Nah, second luckiest country sebenarnya termasuk diantaranya adalah Indonesia. Jadi kita tuh ngalamin, jadi kita tuh mengalami resesi terakhir itu adalah pada waktu krisis moneter tahun 98, pertumbuhan ekonomi kita minus, dan kemudian ketika terjadi pandemi COVID. Nah, jadi kalau melihat struktur seperti ini, wah, Indonesia cukup beruntung juga sebenarnya gitu. Cukup tahan. Pasti ada sesuatu yang. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena tadi, ya, baik lagi kan, yang disebut sebagai resesi kan pertumbuhan ekonomi minus, negatif kan. Lah sementara kita dari private consumption aja, udah kontribusi 2 sampai 2,5%. Ini udah kepegang, udah pun. Jadi sebenarnya untuk bisa minus Indonesia itu perlu suatu yang sifatnya sangat extraordinary. Apakah sektor keuangannya hancur-hancuran, atau terjadi pandemi global? Cuma 2 itu aja. Nah, jadi Indonesia cukup resilient sekarang tadi strukturnya, ya. Walaupun tadi kita nggak boleh terbuai, kita harus mempersiapkan ke depannya karena suatu saat juga akan habis juga ini ya bantalan ini. Tapi ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat bahwa Indonesia memang struktur ekonominya berbeda. Jadi untuk sampai resesi itu sulit, tapi bukan berarti kita harus lengah ya. Ada negara-negara lain yang juga mirip seperti Indonesia. India juga masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi positif karena mereka penduduk muda, mereka juga masih akan ada urbanisasi ke depannya, dan kemudian konsumsinya masih meningkat dan banyak diproduksi di dalam negerinya sendiri. Mirip seperti Indonesia kan? Nah, jadi Indonesia, India, China juga masih diperkirakan pada tahun 2023 ini tidak akan jatuh ke resesi, memang melambat pertumbuhan ekonominya, tapi nggak sampai minus. Nah, cuma memang tadi kan, jadi kalau gitu yang bikin resesi tahun 2023 siapa sih? Pertama, ekonomi nomor 1 di dunia, yaitu Amerika. Ini karena memang tingkat inflasinya meningkat, kemudian juga ada beberapa masalah terkait dengan tingkat bunga, karena memang bank sentralnya sangat agresif ya. Nah itu kemungkinan akan mengalami resesi, walaupun masih perdebatan ini, resesinya dalam, apa resesinya dangkal, masih belum tahu berapa lama nih. Nah, tapi konsensus di para ekonom saat ini, Amerika memang akan masuk ke resesi pada tahun 2023, entah di depan, di tengah, atau di belakang, antara itulah kira-kira. Nomor 2 adalah Eropa. Eropa karena apa? Karena tadi harga inflasinya juga sampai rekor tertinggi 40 tahun terakhir, 35 tahun terakhir, karena memang energinya. Mereka sangat dependensi terhadap pasokan gas alam dari Rusia, dan ketika itu terpotong, mereka betul terjadi krisis energi dan mereka harus mencari sumber yang lain sementara harga melonjak. Itu membuat inflasi di Eropa menjadi sangat tinggi, dan kemudian pertumbuhan ekonominya turun dan akan masuk ke dalam negatif karena Jerman itu lokomotifnya ya. Jadi seluruh ekonomi Eropa tuh lokomotif Jerman. Jadi kalau Jerman tuh tertumbuh ya udah seluruh ekonomi tumbuh, tapi kalau Jermannya nyungsep ya udah nyungsep semua. Jerman akan negatif dan sudah negatif. Itu 2 ya. Kemudian Inggris juga akan negatif ya. Kemudian Kanada akan terpengaruh. Itu mungkin antara resesi sama enggak itu di perbatasan lah kira-kira. Tapi kan kita lihat ini kan negara-negara besar. Tapi negara-negara lain seperti misalnya di Asia, terutama Asia ya, terutama Asia karena memang partnernya adalah sesama Asia. Korea masih akan bertumbuh positif, mereka kemungkinan besar tidak akan masuk ke dalam resesi. Jepang di perbatasan lah kira-kira ya. Australia juga akan relatif terbebas dari resesi. China juga sama seperti itu, Hong Kong. Jadi sebenarnya blok Asia ini relatif aman lah. Lebih aman. Lebih aman, lebih sulit untuk nggak sampai masuk ke dalam resesi. Perlambatan ada, tapi nggak akan sampai masuk ke dalam resesi. Nah ini kekhasannya. Tapi kembali lagi kan, ini kan Asia. Ini ada developed market, negara maju sama negara berkembang. Apa berarti lantas negara berkembang itu semuanya pada selamat gitu? Enggak juga. Ada 28 negara berkembang yang saat ini lagi ngetok pintunya IMF. Kenapa? Ada masalah. Masalah kenapa? Karena utang mereka tinggi, kemudian utang luar negeri mereka tinggi, dan kemudian termnya mungkin nggak begitu pas dengan ekonomi mereka, sehingga mereka butuh bantuan likuiditas. 28 negara itu cukup signifikan. Mulai dari Pakistan misalnya, ya, Turki, kemudian juga negara-negara di Afrika, negara-negara Amerika Latin itu mengalami semua. Tapi kembali lagi, ini yang perlu kita perlu kita sadari ya, bahwa betul terjadi resesi global, iklimnya global sih memang resesi, tapi bukan berarti semuanya resesi. Ada yang beberapa tempat, terutama di Asia, yang memang relatif lebih resilient, lebih tahan terhadap resesi, karena memang antara negara-negara Asia itu saling
connected satu sama lain. Nah, jadi dan cukup banyak yang sifatnya lokal, ekonominya lokal. Itu yang ekonomi lokal ya tadi kan kebal, maksudnya ya diproduksi di dalam negeri, konsumsi dalam negeri, dibayar dalam negeri, jadi relatif nggak terbawa lah dari ekonomi global. Nah itu yang mungkin kita perlu sadari. Jadi kalau ada beberapa di 2023 ini bilang, saya sempat ditanyain, Pak, Bang, ini kalau misalnya Indonesia masuk resesi apa enggak sih? Nah, emang kenapa? Kalau masuk resesi saya ngambil KPR apa jangan nih? Nah, atau ini kalau misalnya masuk resesi nanti saya harus siap-siap kena PHK atau enggak nih? Ini saya mau menikah nih, nggak tahu. Nah, jadi banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita juga sadarkan pada masyarakat bahwa pada dasarnya kalau misalnya Anda bergerak di sektor yang memang berorientasi dalam negeri, diproduksi dalam rupiah, bahan bakunya dalam rupiah, atau malah sektor jasa, ya Anda nggak usah khawatir. Ya, memang. Tapi kalau Anda berbasis ekspor, mungkin akan terpengaruh oleh demand yang turun dari luar negeri. Nah, jadi justru kalau kita sadarkan seperti ini, kita akan mempertahankan konsumsi kita. Ternyata ekonomi kita baik-baik saja. Saya akan pergi jalan-jalan, saya akan mengkonsumsi, saya akan beraktivitas, saya akan ambil KPR misalnya atau jadi sektor real estate tetap berkembang. Justru dengan cara seperti ini ekonomi kita akan tetap resilience. Tapi kalau tetap berjalan karena apa? Konsumsinya dalam negeri. Tapi kalau yang di dalam negeri udah ketakutan sendiri, ini yang bisa berpengaruh. Ini yang perlu kita sadarkan. Enggak semua loh, enggak semua. Itu ketakutan misalnya kayak sekarang. Kemarin kan ada beberapa istilahnya startup kita nih sekarang yang paling terdampak gitu kan. Kemarin sempat kita zamannya startup bakar duit habis-habisan gitu kan dengan merekrut ratusan tenaga kerja gitu ya. Ribuan. Paling tidak yang aku tahu ada 4 perusahaan startup yang mereka melay-off ratusan karyawannya gitu. Meta aja nggak bertahan, ya kan, ribuan mereka, gitu. Nah ini yang juga jadi ketakutan di seluruh kota. Ini karena perusahaan-perusahaan tersebut high profile. Jadi kalau ada apa-apa pasti halaman depan. Nah, jadi memang nama-nama besar itu pasti akan jadi sama seperti kalau di Amerika ya, negara maju misalnya. General Electric mengalami kesulitan sampai melay-off 10.000 orang misalnya ya, atau Meta melay-off 18.000 orang. Wah, semua orang Sebentar, yang kita perlu kalau yang di layoff 18.000 selama ini mereka ngerekrut berapa sih? Nah, jadi bagian itu yang perlu kita sadari. Betul, ada terjadi PHK karena memang tadi pendanaan global itu saat ini sedang terhenti ya, bukan namanya tingkat bunga lagi naik kan, jadi semua akan berservasi. Tapi kalau misalnya suatu perusahaan startup melay-off misalnya mem-PHK 500 orang, ya pasti sebenarnya pegawainya lebih dari 500, lebih besar dari itu. Ini yang kadang-kadang luput dari perhatian orang. Jadi sebenarnya layoff itu atau PHK itu adalah bagian dari fleksibilitas perusahaan. Karena apa? Kalau mereka nggak melakukan PHK, berarti mereka nggak memperbaiki struktur biaya mereka. Dan ini akan membuat mereka nggak kompetitif. Nah, justru kalau mereka nggak melakukan PHK tadi, yang kejeblos bisa semuanya gitu. Nah, mereka harus melakukan itu. Nah, cuma memang yang dari saya perhatikan, keunikan dari startup kemudian terutama unicorn adalah orang-orang yang di PHK pun sebenarnya juga bukan orang sembarangan. Mereka orang yang udah tahu cara bekerja, cara berorganisasi, beberapa malah mungkin levelnya programmer yang sebenarnya nggak selalu sulit juga untuk dapat pekerjaan lain karena mereka juga sudah terekspos dengan lingkungan kerja yang sangat kompetitif. Nah, tapi kembali lagi ini yang tadi karena mereka ada di halaman depan sih muatnya, jadi orang merasa wah kayaknya jadi ketakutan. Padahal sebenarnya balik lagi kan yang ada di startup ataupun yang ada di unicorn kita itu kan cuma bagian kecil dari lebih dari 100 juta angkatan kerja Indonesia gitu kan. Nah, jadi kekhawatiran terhadap yang bagian yang sangat kecil yang sebenarnya mereka juga sangat skilled ya, sangat skilled yang mungkin perusahaan-perusahaan udah lihat ini nih saya bisa dapat tenaga kerja yang punya pengalaman, punya keahlian yang saya butuhkan terutama terkait dengan digital. Kapan lagi saya bisa dapat gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dan itu yang terjadi karena karena bisa masuk ke dalam startup atau unicorn juga bukan orang sembarangan ya, orang-orang punya kualifikasi yang tinggi. Karena saya ingat beberapa tahun yang lalu pernah terjadi adalah beberapa universitas sampai terutama di bagian IT ya, itu sampai di ijon. Jadi belum lulus aja udah di book dengan start dengan gaji startnya aja 10 juta.
wah itu semua pada ngiler Siapa sampai dong yang nggak siapa yang mau, nggak ya mau, kan? bilang, waduh salah nih harusnya belajar komputer nih, salah belajar yang lain gitu. Nah tapi kan balik lagi kan, jadi kalau misalnya orang yang dulu direkrut dengan startnya udah sebesar itu, mereka kan direkrut juga karena punya skill juga kan. Ya. Nah jangan perlu terlalu khawatir lah bahwa kemudian ketika mereka di PHK, mereka juga akan bisa memperoleh pekerjaan baru, tempat profesi yang baru, dan kembali lagi fleksibilitas karena itu bagian dari tuntutannya orang muda. Saya kebetulan anak saya itu selama pandemi udah ngalamin direkrut, kena PHK, direkrut, kena PHK. Jadi hanya dalam 2 tahun udah ngalamin, kemudian direkrut lagi gitu. Jadi ini sebenarnya di antara kalangan muda ini hal yang biasa. Jadi kalau kita lihat ya, generasi mudanya Indonesia, terutama yang ada di daerah urban, itu biasa tuh dalam 1-2 tahun itu udah 2 kali pindah kerja, gitu. Dan itu bagian dari fleksibilitas. Bahwa generasi yang muda itu lebih fleksibel dibanding yang tua-tua. Karena mereka punya sesuatu Ya, yang untuk bisa dijual ditawar. sebenarnya. Betul. Nah, itu dia. Jadi kekhawatirannya nggak usah terlalu mendalam sih. Nah, kalau bicara soal tadi kita udah ngomongin soal startup, kan pasti yang paling deket kalau kita ngomongin startup adalah investasi, ya kan? Gitu. Nah, sekarang juga muncul nih banyak lembaga-lembaga filantropis, gitu ya. Terus kemudian lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana-dana dari luar untuk ya mereka memberikan pendanaan atau funding buat tadi mungkin kegiatan-kegiatan teman-teman UMKM gitu ya misalnya. Nah, iklim investasi kita sendiri nih Mas, kalau misalnya kita mau melihat, ini kan ada 2 nih, berarti ada investasi yang besarnya gitu ya untuk menggerakkan seluruh ekonominya Indonesia, infrastruktur, sama yang investasi untuk ini UMKM atau gerakan sosial masyarakat gitu. Iklimnya investasi Indonesia ke depan kira-kira bakal positif nggak nih gitu? Oke, kalau iklim investasi pasti, apalagi terkait dengan bisnis, pasti sebenarnya tantangan yang paling utama, dan semua orang udah tahu ya, kemudahan untuk melakukan bisnis. Ya. Itu ya kuncinya. Bagaimana sebenarnya para pebisnis itu sebenarnya ngambil risiko. Mereka sebenarnya kalau punya duit ya, kalau mau sih bisa tenang-tenang di rumah, nggak usah mikirin lain. Tapi kan mereka ngambil risiko kan, ngambil risiko. Nah, ketika mengambil risiko tentu mereka juga ingin dapat manfaat, keuntungan. Kalau bisa cepat sih nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Mereka biasanya punya kesabaran seperti itu. Nggak semua orang loh bisa seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat masalahnya sekarang ada di mana. Apakah peraturan-peraturan yang dimiliki pemerintah Indonesia, apakah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jangan lupa ya, apakah kondusif nggak terhadap itu, terhadap para risk taker tadi, pengambil risiko tadi? Menurut Mas Potak? Nah ini dia, tiap daerah bisa macam-macam nih beda-bedanya. Jadi ada beberapa daerah, wah cuma dilihat pas untungnya aja. Padahal menuju untung itu kan ada cara dan nah ini yang ketika menuju untung itu kemudian dikenakan pungutan inilah, pungutan itu, daerah loh lebih banyak loh pungutan-pungutan seperti itu, yang justru akhirnya membuat orang yang ngambil inisiatif tadi, aduh kok sudah sukses malah dibebani seperti begini, tahu gitu saya nggak usah mulai deh. Nah, tapi di sisi lain juga akan membuat juga persaingan antar daerah. Nah, kalau suatu daerah itu berorientasi jangka panjang dan kemudian melihat bahwa ini bisa menjadi sumber penciptaan tenaga kerja, kemudian bisa peningkatan nilai, aktivitas ekonomi, penerimaan pajak dan lainnya, mereka seharusnya akan melihat ini sebagai sebuah sinergi. Jadi mereka melihat, oke, saya permudah mereka untuk melakukan bisnis sehingga nanti saya akan dapat manfaatnya. Trust and safety. Ya, sama-sama. Berarti sinergi dua-duanya. Nah, ini yang mungkin perlu kita galakkan supaya terjadi kompetisi. Kompetisi antar daerah. Kompetisi antar daerah, sehingga ketika suatu daerah mungkin lihat, kok ekonominya nggak maju-maju ya? Kok kayaknya bisnis baru di tempat saya kok nggak berkembang ya? Karena apa ya? Kok di provinsi sebelah, kok di provinsi lain bisa berkembang? Ya karena mereka lebih merangkul terhadap pebisnis, terhadap orang-orang yang mencari bukan mencari ya, memang berhadapan dengan risiko. Nah, bantu mereka supaya risikonya turun. Jangan malah ditambahin gitu kan. Ya kalau nggak tambahin mereka wajarnya mereka pergi. Dengan cara seperti inilah kita akan membuat daerah-daerah yang lebih kompetitif. Nah, cuma memang masalahnya adalah banyak daerah itu masih sangat bergantung pada natural resources, sumber daya alam mentah. Yang nggak perlu diolah, yang kadang-kadang ya pendekatannya beda, lebih birokratik ya. Nah, Anda kan dapat untung dari tanah dan lainnya. Nah, itu yang bagi pebisnis juga, aduh mau gimana ya, kok bisa seperti ini. Tapi untuk yang bisa suatu bisnis yang bisa menciptakan nilai tambah,
mereka sangat sensitif terhadap tadi peraturan mana yang bersifat relaksasi terhadap peraturan, bagaimana bisa menurunkan risiko mereka. Ketika kalau risiko mereka menurun, maka mereka akan lebih ekspansi lagi, mereka akan lebih merekrut lebih banyak lagi tenaga kerja, menciptakan produk baru, menciptakan pasar yang baru, menghidupkan ekonomi. Nah, ini yang kita perlu kembangkan. Jadi kalau misalnya tadi bagaimana menciptakan di level kecil ya, UMKM atau yang lain, tentu kita harus pertama telisik dulu peraturan-peraturan mana yang bersifat menurunkan risiko bisnis, mana yang bersifat menambah risiko bisnis. Nah, kalau misalnya risiko bisnisnya malah jadi bertambah, ya udah peraturan itu harus kita perbaiki. Biasanya ini ada kaitannya dengan pungutan lah atau surat izin apalagi ya, surat izin ini, surat izin itu, macam-macam. Nah, ini yang perlu dipangkas, dan saya bisa paham ya kenapa misalnya kalau saat ini sering ada kontroversi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, yang dibahas itu bagian buruhnya aja. Lupa padahal bagian yang lain, bagian yang cukup panjang itu mengenai perizinan dan lain sebagainya. Itu malah nggak dibahas. Padahal itu bagian dari bagaimana menurunkan risiko bisnis. Dan ini yang bisa mendorong bagi munculnya entrepreneur baru. Ya, semua juga mulai dari kecil ya, makanya semua juga mulai dari UMKM, kemudian lama-lama jadi besar. Ya, kalau misalnya Astra misalnya sekarang ukuran raksasa, tapi kan dulu juga UMKM. Sinarmas juga dulu, sekarang raksasa, dulu juga UMKM. Semua juga mulai dari UMKM. Jadi inilah yang perlu kita lihat bagaimana risiko-risiko bisnis itu bisa ditekan, bisa dikurangi sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dan kemudian menciptakan sinergi dengan masyarakat, mereka menghasilkan produk, mereka menghasilkan aktivitas ekonomi yang mendorong terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah menargetkan untuk investasi ke depan itu 1.400 triliun gitu. 2022 1.200, 2021 900. Ini kelihatan ambisius menurut Mas Otak atau biasa? Biasa. Sebenarnya begini, kita melihat Indonesia itu ekonomi yang besar ya. Jadi per akhir 2023 ini nanti ya ekonomi Indonesia itu udah skala 20.000 triliun gitu. Jadi emang ekonomi kita besar banget gitu kan. Jadi kita harus mulai membiasakan diri bahwa memang satuan Indonesia itu adalah triliun. Jadi kita nggak kaget-kaget, oh 900 triliun banyak. Enggak, kita ekonominya 20.000 triliun. 20.000. Nah, cuma memang tadi kan untuk bisa ada ketersediaan modal seperti itu. Dan modal seperti itu datangnya dari mana sih? Ya dana masyarakat. Dana masyarakat, apakah itu yang disimpan di perbankan, apakah itu yang disimpan pasar modal misalnya. Nah, jadi di sini yang perlu kita lihat bagaimana penggalangan dana masyarakat ini memberikan rasa aman bagi masyarakat. Berarti terkait tadi ya, ada regulasi yang menjaga supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana masyarakat, apakah itu di perbankan atau institusi keuangan. Kemudian di sisi lain, bagaimana bisa membuat masyarakat juga punya awareness terhadap beberapa hal. Contoh misalnya seperti ini ya. Asuransi di Indonesia itu kurang berkembang karena banyakan orang tuh apa sih asuransi, ngerasa nggak perlu, tapi sampai dengan kemudian rumahnya kebakaran baru iya itu kalau saya atau rumahnya mobilnya hilang atau kendaraannya hilang baru. Ini perlu kita sadarkan bahwa asuransi itu bagian dari mitigasi kita menghadapi risiko. Nah, kalau misalnya seluruh Indonesia ya kelas menengahnya misalnya sadar terhadap asuransi, maka industri asuransi kita juga bertumbuh. Ketika industri asuransi kita bertumbuh menjadi lifestyle bagian dari gaya hidup, maka pengumpulan dana masyarakat juga bertumbuh yang berorientasi jangka panjang. Nah, dengan cara ini financing, pembiayaan atas bisnis akan juga berlangsung. Jadi kembali lagi, ini perlu banyak. Jadi bukan cuma bicara soal misalnya asuransi, tapi perbankan, pasar modal atau multi finance atau koperasi atau yang lain-lainnya. Ini menjadi penting. Tapi yang memang perlu di sini adalah bagaimana dana masyarakat ini bisa dijaga sebaik-baiknya kepercayaan masyarakat. Jadi efek fiduciary-nya. Karena ketika masyarakat itu khawatir, maka ini sumber pendanaan ini juga terganggu. Nah, tapi kalau misalnya merasa tenang, kemudian ada transparansi, yang penting ya, transparansi, akuntabilitas dari penyelenggaranya, maka ketika mereka tenang, mereka akan lebih siap untuk jangka yang lebih panjang. Nah, tentu yang tadi kan ketersediaan. Bangun infrastruktur nggak mungkin pakai dana jangka pendek, kan pasti jangka panjang. Nah, dari mana datangnya duitnya? Ya dari dana masyarakat. Dana masyarakatnya mana? Dana masyarakat yang private dan publik. Nah, jadi ini yang perlu dikelola, tapi inti dari situ adalah bagaimana membuat pengelola dana masyarakat ini transparan dan akuntabel supaya bisa tersedia bagi pembangunan infrastruktur, bagi menstimulasi ekonomi dan lain-lainnya. Nah, terakhir nih, perbankan. Nah, ini yang paling
sering dibahas gitu ya. Kita bank-bank kita ini juga sekarang kan mereka juga harus mengantisipasi keadaan ekonomi saat itu. Resiliensinya atau ketahanan perbankan kita. Nah, Oke. Indonesia, kebetulan karena saya di pasar modal, satu hal yang paling unik dari pasar modal Indonesia itu adalah sektor finansialnya, terutama sektor perbankannya. Sektor perbankan Indonesia itu adalah yang paling lukratif, yang paling menguntungkan di seluruh Asia Pasifik. Orang mungkin tanya, untungannya diukur dari apa? Diukurnya dari return on asset. Jadi return on assetnya sekitar 4%. Jadi yang terdekat itu antara China atau Filipina itu cuma setengahnya di Indonesia. Jadi boleh dikatakan sebenarnya bisnis perbankan di Indonesia itu bertumbuh ya, dan kemudian pada posisi yang sangat menarik bagi investor. Nah, tentu pertanyaannya kenapa ya bisnis perbankan kita masih bertumbuh dan sangat menarik? Karena memang yang belum bankable itu juga masih banyak. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi ruang buat bertumbuh lagi. Tapi kembali lagi kan, kalau misalnya bagaimana mengajak supaya masyarakat yang belum bankable menjadi bisa bankable kan berarti bagaimana perlu diperbaiki dari sisi tata kelolanya, bagaimana lebih friendly, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital. Jadi waktu itu pernah dalam sebuah diskusi gini, gimana bisa nelayan bisa pergi ke bank? Kalau mereka kan jam kerjanya kebalik. Jadi mereka perginya pagi-pagi buta, kemudian kita pulang udah malam. Loh kalau banknya kalau misalnya berharap mereka pergi ke bank, ya nggak mungkin lah. Tapi kan sekarang udah ada teknologi digital. Bank bisa beroperasi 24 jam, bisa dari mana saja, dari setiap orang punya handphone bisa melakukan. Ini yang kita perlu gunakan dan perlu disosialisasikan dan juga perlu didorong bahwa hanya dengan cara digitalisasi perbankan, maka banyak masalah kita bisa terselesaikan. Mungkin kalau Erika pergi ke daerah di Indonesia, ke daerah pelosok, makin ke pelosok, Anda akan menemukan bahwa kok duitnya makin lecek ya, duitnya kumel gitu kan. Kenapa? Karena uangnya terbatas dan muter di sekitar itu aja. Nah, sementara di Jakarta kita dengan gampang bisa, ini duitnya masih mulus, maksudnya. Pakai yang scan code. Nah, itu ke payment. Nah, jadi kembali lagi, kalau misalnya masih berbatas, masih perbankan kita, pembayaran kita masih berbentuk uang kertas misalnya, itu akan terkendala secara fisik. Tapi kalau misalnya suatu saat misalnya perbankan kita tuh bisa lebih serius menggarap aspek digital, maka daerah-daerah terpencil ya tentu harus dibarengi dengan kualitas komunikasi yang juga lebih baik. Itu akan layanan keuangannya akan bisa memanfaatkan layanan keuangan digital yang bisa berlangsung 24 jam, bisa berlangsung dari mana saja, kapan saja, sehingga tadi masyarakat yang sebelumnya tidak bisa menikmati jasa perbankan akan bisa menikmati jasa perbankan. Dan paradigmanya harus berubah ya. Kalau paradigma yang dulu sampai dengan sekarang ini adalah orang pergi ke bank. Saya pergi ke bank, saya nyimpan uang, saya ngambil kredit dan lainnya. Paradigma ke depan terkait dengan bank digital adalah bank yang datang ke saya. Nah, hanya dengan cara digital bisa dimungkinkan bank yang datang ke saya. Jadi apakah saya akan melakukan pembayaran, apakah saya akan membeli produk keuangan, apakah saya akan menyimpan atau saya akan mengirimkan ke orang lain. Digital itu adalah kunci bagi revolusi di Indonesia. Dan ini menjadi revolusi perbankan Indonesia. Ini yang menjadi penting dan ini perlu didorong oleh masyarakat, kepada masyarakat. Tapi memang nggak gampang juga ya, karena kita juga melihat bahwa perbankan itu sekalipun tadi bisnis sangat lukratif, kemudian bertumbuh, tapi juga tentu kita perlu perhatikan bahwa kita masih punya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan yang paling kentara itu adalah misalnya seperti dana pihak ketiga di perbankan kita, itu 40% berada di DKI Jakarta. Tempat keduanya adalah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. Ya nggak apa-apa, emang ekonominya besar. Tapi kan ekstrim ya, ini 40% Jakarta. Jawa Barat malah ya? Bukan. Karena mereka lebih industrialis. Gak tahu kenapa ya, ini memang, tapi adalah faktanya, ketiganya baru Jawa Barat ya. Tapi ini menggambarkan bahwa sebenarnya ruang bertumbuh di daerah itu besar. Masa iya sih? Emang ekonomi Indonesia 40%-nya Jakarta? Kan enggak. Ekonomi Indonesia itu 40%, Jakarta itu berkontribusi kira-kira sekitar 17% ekonomi nasional. Tapi kok bisa 40% uangnya di Jakarta? Nah, ini kan berarti ada tanda tanya. Berarti kan nggak imbang nih. Nah, itu kenapa saya katakan tadi, perbankan punya ruang bertumbuh dan punya kesempatan lebih besar kalau mereka lebih banyak ke daerah,
Dan tentu mereka harus melakukan mitigasi risiko, mereka harus berkenalan dengan teknologi, mereka harus menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, karena dengan cara seperti itu mereka bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang jam kerjanya aneh-aneh, bertempat di pelosok atau di tempat yang mungkin susah dijangkau karena kesibukannya gitu kan. Nah, jadi ini yang paradigma ini perlu diperbaiki, dan saya cukup optimis bahwa kompetisi yang saat ini terjadi, ini kita mulai, beberapa bank itu udah mulai mengarah digital karena mereka juga sadar ini sesuatu yang mereka harus melakukan efisiensi. Digital itu jauh lebih efisien ya karena nggak ada kantor yang harus dipelihara kan. Nah, bisa kapan saja. Nah, ini yang terjadi kompetisi, dan kompetisi ini yang harus dipelihara. Jadi pemerintah dipelihara kompetisinya supaya apa? Yang dapat menikmati masyarakat, menikmati itu semua adalah masyarakat luas, di mana jasa perbankan bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan bisa lebih banyaklah kemungkinan orang bisa memperoleh kredit misalnya, karena memang punya maksudnya gini, orang itu punya rajin nabung kan, berarti kan ada catatan nih, catatan simpannya berapa. Kalau ada catatannya, bank juga mau ngasih kredit gitu kan. Oh, biasanya mau masuk sebesar ini, ya udah saya kasih kredit. Kalau makin lama makin bagus kan, kreditnya bisa saya tambah. Nah, tapi kalau misalnya orang nggak pernah pakai jasa perbankan, ya bank juga nggak bisa lihat kan, saya berapa harus kasih kreditnya. Ini bisa nggak ya mengendalikannya? Nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan data, nah ini yang pentingnya, bank digital atau perbankan dengan digital, mereka punya data yang bisa dimanfaatkan untuk mengenali risiko, dan mereka berarti kan bisa bisa menangani risiko dengan lebih baik. Dan yang sebenarnya dalam pandangan saya adalah ruang bertumbuh berikutnya bagi perbankan nasional. Ini menarik nih, kita ngomong soal bagaimana penggunaan teknologi digital di perbankan. Gak usah jauh-jauh, kemarin perjalanan dari Baturaden, Purwokerto, Cilacap, itu banyak pom bensin gitu ya, tapi banyak juga yang tidak bisa menggunakan mesin EDC, nggak tersedia, bukan tidak bisa menggunakan, tidak tersedia mesin EDC. Padahal itu sangat membantu sekali buat orang yang selama ini berpergian cashless gitu. Kemudian ya sekarang ada QRIS atau ada yang atau transfer lah paling tidak gitu. Ini nggak tersedia gitu. Jadi ini mungkin jadi PR gitu ya buat para penyedia jasa dan produk. Pemerintah daerah sebenarnya, karena pada dasarnya mereka yang memperoleh manfaat dari itu ya, karena manfaat dari itu semakin mudah perputaran uang terjadi pada daerah tersebut, makin banyak aktivitas ekonomi, makin banyak penyerapan tenaga kerja. Jadi kembali lagi, betul sih kalau perusahaan pasti inginnya bisa mudah, tapi kan balik lagi, apakah daerah sudah resiprokal, udah merangkul apa enggak, mempermudah apa enggak? Mempermudahnya misalnya soal terkait ini, kalau misalnya digital kan berarti kan terkait dengan komunikasi kan. Kita tahu ada beberapa daerah itu melakukan praktek adalah BTS-nya itu harus harus pemilikan Pemda. Loh, kenapa? Ya ada loh daerah yang seperti itu. Emang kalau udah punya Pemda jadi lebih bagus kualitasnya? Enggak juga. Ternyata mereka mau dapat dari BTS-nya. Yang mereka lupa ya bahwa BTS itu cuma pipanya. Kalau nggak ada airnya juga percuma. Ya. Jadi sebenarnya lebih baik Pemda itu membantu supaya airnya ngalir lebih banyak, walaupun nggak dapat bagiannya di pipanya, dapat di alirannya. Itu yang sebenarnya menjadi penting dalam pandangan saya. Bagaimana infrastruktur digital itu bisa dikembangkan di level daerah? Karena kalau misalnya bicara soal nasional, ya kita udah punya Palaparing. Palaparing itu udah dari Aceh sampai Papua itu udah nyambung, pipa besarnya udah nyambung. Berarti kan sebenarnya semua provinsi juga udah punya sambungannya. Tinggal bagaimana pipa yang lebih kecilnya nyambung ke pipa besar ini nih. Nah, ini yang perlu dilakukan, dan sebenarnya harus disadarkan bagi banyak provinsi bahwa dengan masuk ke dalam digital ini mereka terbantu kok. Jadi ya kalau misalnya sektor keuangan bisa digitalisasi, kemudian bisa orang lebih mudah menabung, orang lebih mudah memperoleh kredit, orang lebih mudah berbelanja, yang dapat manfaat mereka juga kok. Ya, benar. Jadi saya lebih menghimbau sini adalah mungkin pemerintah daerahnya harus dibangun kesadarannya, karena ini bagian dari tanggung jawab mereka. Mengubah mindset mereka. Betul, karena jangan berpikir, oh ini kan kepentingannya pemerintah pusat. Enggak, ini pemerintah daerah sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang nanti akan dilihat, mampu bersaing nggak nih antara pemerintah daerah dengan pemerintah. Karena tadi itu iklim kompetisinya dibentuk dari sini. Betul. Gitu. Oh, benar-benar. Menarik sekali. Thank you, Yon. Sama-sama. Ini kita